Nah, oke. Sekarang kita mulai ke pembelajaran seni budaya. Jihan yang baru masuk, silahkan. Sudah 14 orang ini, Jihan. Ibu mutkan dulu ya, Jihan. Yang penting Ibu tahu sudah ada. Ibu matikan semua suara. Oke. Nah, kita langsung menuju pada pembelajaran seni budaya. Oke, kita share. Di pembelajaran seni budaya kali ini, di bab 1 khususnya, kita akan mempelajari tentang seni lukis. Ibu yakin ini pasti semua suka melukis. Meskipun hanya coret-coret di buku, ya di belakang buku khususnya, yang tidak kebetulan itu, tapi Ibu yakin pasti semuanya suka melukis. Rata-rata sih anak-anak itu suka melukis. Nah, bab 1, di seni lukis kali ini kita akan mempelajari mengenai teorinya dulu ya, sebelum kita jatuh ke praktek tentang seni lukis. Nah, Ibu akan lihat pertama. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis ada beberapa, tapi yang Ibu ambil adalah dari salah satu pakar seni lukis. Oke, di sini akan terlihat. Menurut Sudarso SP, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Nah, itu adalah materi teorinya ya. Kalau kalian sih langsung tahu prakteknya, kalau gambar, okay, melukis dengan gambar itu hampir sama. Tapi melukis membutuhkan teknik, sementara menggambar biasanya umumnya masih anak-anak lah. Yang penting dia sudah tahu baca coret. Oh, dia sudah tahu menggambar, dia sudah tahu mewarnai. Nah, inilah pengertian seni lukis. Jadi seni lebih teoritikal daripada sekedar hanya seni gambar. Nah, secara umum seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, seni melukis memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Jadi kalau kalian melihat, cuma sebatas, oh itu gambarnya si A, oh itu lukisannya si B. No, sebenarnya dalam teorinya, seni lukis itu akan dibagi berdasarkan tema, corak bahan yang dipakai untuk melukis, atau teknik dari pembuatan lukisan tersebut. Ada orang biasanya melukis menggunakan pensil. Tahu toh? Biasa melukis pakai pensil toh? Pensil. Kemudian setelah itu diwarnai juga pakai pensil. Nah, ada lagi orang menggunakan spidol sebagai bahannya. Digunakanlah spidol warna-warni untuk membuat warnanya. Atau juga biasanya kalau masih kecil dulu menggunakan krayon. Gue yakin ini pasti tahu krayon, kan? Krayon digunakan untuk membuat warna dalam tulisan. Oke, Jenal, Safril. Kenapa cuma bermain ini? Oke, nah setelah itu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu aliran atau gaya lukisan. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa berdasarkan bahan, corak, tema, lukisan itu tentu memiliki aliran yang berbeda-beda juga. Sekarang kalian waktunya untuk mempelajari apa yang berbeda dari tiap lukisan tersebut, aliran atau gayanya. Berdasarkan cara pengungkapannya, lukisan dapat dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama adalah representatif, kemudian ada deformatif, dan ada non-representatif. Untuk representatif, silahkan lihat lagi, ini merupakan perwujudan gaya seni rupa, seni lukis, yang menggunakan keadaan nyata. Ada orang itu, biasa sekali dia lihat dia punya mama ada tanam bunga. Kemudian tangannya, karena dia berbakat melukis, dia mulai melukis. Mamanya sedang menanam bunga, menggambar dengan indahnya di dalam buku gambarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari seni lukis yang beraliran representatif atau menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Oke. Nah, di sini ada yang namanya naturalisme, ada yang namanya realisme, dan romantisme. Berikutnya, ini tadi yang kedua adalah deformatif. Dalam deformatif adalah seni lukis yang memiliki aliran di mana terjadi perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru. Namun masih ada bentuk aslinya yang nampak di situ. Oke?
Untuk aliran-aliran deformatif masih lagi terbagi beberapa jenis, yaitu ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Berikutnya, ada yang ketiga, yaitu non-representatif. Ini adalah gaya lukisan di mana suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Kenapa sulit dikenal? Karena bentuk dasar dari lukisan ini sudah ditinggalkan. Jadi sudah tidak ada bentuk aslinya. Beda dengan deformatif tadi, masih ada ciri aslinya kemudian diubah. Oke, next. Nah, langsung masuk di tugas ya. Ini materinya padat, singkat karena keterbatasan waktu. Tapi Ibu harap dengan bantuan internet yang ada ya. Jadi bantuan internet itu sangat penting buat kalian untuk mencari tahu kembali materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke? Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Materi dan tugas ini setelah selesai Ibu mengajar akan Ibu bagikan di dalam grup WA kalian. Makanya Ibu harapkan semuanya masuk ke dalam grup WA. Ya, masuk ke dalam grup WA. Masukkan nomornya sama Ibu agar bisa Ibu tambahkan dan masuk jadi peserta dalam grup WA. Karena semua tugas dan materi dari guru akan dibagikan lewat grup WA. Titik. Oke, ini tugasnya ya yang harus kalian dikerjakan di rumah. Sebutkan nama-nama pelukis aliran naturalisme yang terkenal di Indonesia. Sebutkan salah satu karya pelukis yang sangat terkenal ya, Raden Saleh, sekaligus juga pahlawan nasional. Oke. Sebutkan salah satu karyanya, satu saja karya dari Raden Saleh. Kemudian yang ketiga, kalian Ibu minta untuk menjelaskan pengertian dari aliran seni lukis ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Silakan untuk semuanya kalian kerjakan di buku, kemudian di selembar kertas, atau mungkin ada yang ingin cepat. Saya mau kerja di WA Ibu. Oh boleh, kerja di WA, tulis di WA, kemudian kirim sama Ibu lewat chat pribadi dengan Ibu. Akan Ibu lihat nama dan tugasnya, langsung Ibu beri nilai. Oke? Kalau yang tidak bisa lewat WA tugasnya, boleh kalian kirimkan ke rumahnya Ibu atau dikumpulkan dulu. Semuanya sudah lengkap, khusus untuk ketua kelas, Ahdan. Kalau sudah lengkap semua teman-temannya, tugas-tugasnya, silahkan kalian kumpul semua tugas-tugasnya, kemudian kalian bawa di rumahnya Ibu. Oke? Jadi tugasnya ada 3 ya. Kalau lewat WA boleh. Lewat WA jangan lupa tulis nama, Ibu ini saya punya, si A, B, C, D. Kalau ingin meningkat waktu ya, Ibu yang penting sudah masuk tugasnya, Ibu langsung oke kan. Ya, silakan ditulis semuanya. Berarti hari ini yang tidak hadir di kelas ada Ahmad Nazarudin, Ahmad Hambali, Muhammad Dakwan, kemudian Rizik, Syahid, Hafifatul Humairah, Wana, dan Ratu Anjani. Oke, sudah selesai. Ibu akan tutup layarnya. Ini Jenal Sidik dengan Safrin coba menghayal orang dua. Ibu lihat orang tidak ada dari tadi orang barangkali menulis apa kayak di situ tiada. Orang cuma haga-haga Ibu dari tadi. Hambuk Jenal. Orang kasih lihat buku tapi tiada orang menulis. Ahlul, sudah ketulis juga Ahlul? Muhammad Dawan baru masuk. Padahal Ibu sudah mau selesai. Royan, Diva menulis, Nana menulis. Ini Muhammad Bakwan baru masuk dia, bakal dari mana kalau ini? Oke, terima kasih. Demikian sudah pertemuan kita. Ibu kembalikan ke kamera. Tadam! Itu Jihan Mulazama baru masuk. Mungkin sinyalnya ya. Kemudian Muhammad Dakwan juga baru masuk. Mungkin baru bangun ya. Dakwan? Mana Dakwan di sini? Muhammad Dakwan. Ibu pengen lihat mukanya deh. Kenapa baru bergabung Dakwan?
Silakan aktifkan semua dulu dia punya dia punya suara. Ya, silakan aktifkan semua suara. Aktifkan semua suara. Ibu ingin dengar suara sebelum kita selesai. Aktifkan semuanya suara, yo. Sentuh bagian bawah. Oke. Sudah, Ibu. Winda. Sudah, Ibu. Dakwan, kenapa masuk Dakwan? Baru bangun kah? Hah? Oh, dua lagi soal. Mau lihat Jihan, mana Jihan? Ibu ada saya. Ya, mana Jihan? Oh, tidak bisa jadi Jihan kayaknya kurang bagus ya. Oke, sekali lagi semua materi yang kita berikan tadi akan silakan kalian ambil dan gunakan untuk belajar. Jangan lupa tugas-tugas yang tadi ada di bagian belajar di slide pembelajaran kita. Sampai di situ saja dulu. Ada yang mau ditanya? Ini hari ini yang masuk. Ibu ada saya, Ibu. Ada Ratu, Ibu. Ya? Ada Ratu, Ibu. Ada Ratu. Ratu ada, Ibu. Ada Ratu, Ibu. Ada. Ada di mana Ratu? Ada, Ibu. Dengan Diva, dengan Oh, dengan Diva, Ibu. Dia, Ibu. Tidak bilang tadi. Wana? Ada, Bu. Mana kuat tuh kadang Ibu mau lihat mana tuh Ratu? Mana Diva? Ibu kasih gambar di muka Diva. Ibu. Ah, there you go. Wana mana nak? Wana. Wana. Ada. Kasihan Wana yang tidak ada ya Ratu. Kemudian Sahid. Sahid mana Sahid? Tidak ada juga Sahid. Rizik, gimana kabarnya? Ada Rizik punya kabar? Ya ada, Ibu. Ya ada juga kabarnya. Bagaimana sudah begitu? Oke dan ya sudah sampai di situ, selesai sudah jamnya. Makasih sudah bergabung. Ingat materi-materi yang Ibu berikan tadi itu semua bisa kalian ambil di grup WA kelas. Oke? Sudah sampai di situ. Yang belum masuk di grup WA kelas segera laporkan sama Ibu agar supaya langsung Ibu tambahkan dan masuk. Oke, sip. Aulia masukkan. Aulia sudah masuk kayaknya Aulia ya. Sudah masuk. Oke, thank you very much. Sudah masuk semua. Oke, itu saja untuk hari ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam.